حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام السيد علي بن عباس المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترغيب في اكتساب الحلال والإجمال في طلب الرزق والترهيب من الحرام. Anjuran mencari pekerjaan halal, wal ijmal fi talabir rizq, berbuat baik di dalam mencari rizki, wa tarhib minal haram, peringatan dari haram. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi ini kita akan membahas atau mengkaji terkait profesi atau pekerjaan halal. Anjuran mencari pekerjaan yang halal, apapun bentuknya. Karena hakikatnya halal sama haram itu sama saja. Sama saja dari sisi apa? Rizki. Sementara rizki tidak akan berubah. Maka yang penting bagaimana pekerjaannya dulu dilihat. Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa qala Ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ini dalil di Al-Quran terkait apa? Terjadi mencari pekerjaan ya. Bahwasannya kita ini tinggal di dunia ini tempatnya apa? Bekerja. Meskipun naluri kita ini bukan naluri bekerja, karena kita ini bukan makhluk bumi sebenarnya. Kita ini makhluk apa? Makhluk surga. Jadi manusia itu sebenarnya adalah makhluk surga. Makanya pikirannya itu gak cocok di bumi itu. Pikiran kita ini cocoknya di surga. Kalau kita ini kan semuanya kepinginnya gak capek, gak repot-repot kerja, gak lelah, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak, rumah megah, kendaraan mewah, istri cantik, pelayan banyak. Kan pikiran kita kan gitu. Pikiran-pikiran ini adalah pikiran orang ahli surga ya. Orang yang ada di surga itu memang begitu itu sudah. Pelayannya banyak, makannya enak enak. Orang-orang di surga. Kemudian tempat tinggalnya megah, kendaraannya serba mewah, istrinya cantik-cantik. Itu memang orang ahli surga. Kalau selain manusia kayak binatang yang nggak punya pikiran kayak begitu. Bukan makhluk surga dia, bukan makhluk apa? Surga. Kambing nggak kepikiran untuk seperti kita. Begitu juga yang lain. Nah, kalau kita nggak ke sana ya itu cuma tersesat jalannya saja. Cuma tersesat apa? Jalan.
Cuma karena makhluk surga tapi kok tinggal di bumi, ya akhirnya agak capek. Harus cari kerja dulu sampai capek-capek ya. Masya Allah. Ini namanya warizatul baqa, naluri mempertahankan hidup. Manusia ini punya 3 naluri, ada namanya warizatul baqa, ada warizatul nau', ada warizatul tadayyun. Manusia ini punya naluri bertahan hidup, kemudian ada naluri lawan jenis, kemudian ada naluri beragama. Kalau kita ini hidup, siapapun mesti ingin bertahan hidup. Kita hidup, siapapun mesti ingin punya pasangan, ingin menikah. Naluri lawan jenis. Ada naluri tadayyun, naluri mencari agama, mencari Tuhan. Orang ateis pun sebenarnya dia nggak bisa membohongi dirinya. Mesti dia mencari sesuatu yang hebat, yang melebihi kemampuannya. Itu sebenarnya naluri beragama itu. Apalagi pada saat kondisi terdesak, naik kapal, kemudian gelombang besar, kemudian naik pesawat, goncangan angin begitu kuat, mesti dia ada perasaan ingin minta bantuan kepada sesuatu yang perkasa, yang hebat. Itu sebenarnya Tuhan yang dia cari itu. Sebenarnya yang dia cari, bahkan mungkin dia akan menjerit, tolong, tolong, tolong. Sebenarnya yang dimintai tolong itu adalah Tuhan. Nah, cuman kan kalau bicara aja, gayanya kayak nggak butuh apa? Tuhan, nggak percaya Tuhan, nggak perlu Tuhan. Tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu, mereka akan mencari-cari Tuhan itu. Makanya Islam mengarahkan, yang kamu cari itu ini loh, yang kamu cari. Ini namanya Tuhan. Yang kamu cari itu ini namanya apa? Tuhan. Namanya Tuhannya ini disebut kan. Ayo mana saya ingin tahu kalau ada orang ateis kemudian nggak percaya adanya Tuhan. Ternyata pada saat situasi terdesak dia minta tolong terhadap zat yang maha hebat ya. Pokoknya manusia itu pasti ada naluri bertahan hidup, naluri lawan jenis, kemudian naluri beragama. Nah, semuanya diatur di dalam Islam. Naluri beragama diatur akidahnya bagaimana, naluri lawan jenisnya juga diatur bagaimana caranya biar benar. Kemudian ada juga naluri bertahan hidup itu juga diatur, cari rizkinya harus halal. Waja'alna, dan menjadikan siapa kami an-nahara pada siang hari ma'asya, pada tempat mencari kehidupan atau waktu mencari kehidupan. Allah menciptakan siang itu kenapa kok gak malam aja semuanya? Kok dibikin siang? Ya karena siang itu momentum kita untuk mencari bekal hidup. Nah, siang itu tempatnya mencari bekal hidup, waktu mencari bekal hidup itu di siang hari. Kalau Allah bikin malam semua kan repot. Kuli bangunan, mau kerja di tengah hutan sana, mau bikin apa? Bikin perumahan, bikin hotel, kerepotan. Nyusun batu batanya gelap, ininya gelap, semuanya gelap. Semuanya. Itu standarnya begitu, orang kerja itu di siang hari. Nah, standarnya begitu. Waja'alna al-laila libasa, kalau malam itu kan dibikin gelap, waktunya istirahat. Nggak tahu kenapa kalau malam itu kita ngantuk. Kalau siang itu kok nggak terlalu. Ngantuk itu di malam hari, karena memang malam hari itu waktunya istirahat, bukan waktunya bekerja.
Cuma kadang kita kerja malam hari kerja. Akhirnya biasanya orang kerja malam hari ini dia kerepotan. Di siang hari tempatnya orang bertamu atau waktunya orang bertamu. Dia malam hari udah nggak tidur, siang hari mau buat istirahat dipaksain meskipun bukan waktu istirahat. Tahu-tahu ada orang bertamu, tahu-tahu telepon berdering, tahu-tahu anak ngajak apa, minta antar sekolah. Karena hakikatnya Allah menciptakan siang itu untuk tempat bekerja, waktunya bekerja. Hakikatnya begitu. Waja'alna dan menjadikan siapa kami lakum bagi kalian fiha di bumi ma'isha pada waktu mencari kehidupan. Qalilam ma, betul-betul sedikit sekali tashkurun, kalian yang bisa berterima kasih. Kata Allah, di bumi itu tak siapkan ada tempat waktu untuk mencari kehidupan. Cuma kadang kali ini lupa. Enggak banyak yang berterima kasih. Di sana ada peluang untuk mencari kehidupan. Apapun itu. Di tengah hutan ternyata ada tempat untuk mencari kehidupan ya. Di kota pun ada tempat untuk mencari kehidupan. Semuanya Allah bikin. Yang tinggal di pelosok sana ya, yang tinggal di pelosok-pelosok itu ya tetap aja bisa cari pekerjaan, entah bercocok tanam, entah bikin apa, tetap aja hidup, bekerja juga. Di atas gunung ada tempat untuk mencari kehidupan. Dia yang hidup di tengah laut ada tempat untuk mencari kehidupan. Di mana-mana ya. Subhanallah, qalilan ma tashkurun. Cuman kadang kita ini nggak mau merenung. Sedikit akhirnya dari kita ini yang bisa berterima kasih. Sampai tinggal di Arab pun tempat yang tandus, yang susah untuk ditanami buah-buahan, ternyata Allah bikin di situ tempat mencari usaha ada. Tidak tahu kenapa Allah kemudian banyak menyiapkan apa namanya, yang namanya apa? Minyak itu kok banyak di Timur Tengah, tempat-tempat yang kering ya Allah, penghasil minyak yang paling besar ternyata di situ tempatnya orang mencari kehidupan. Allah juga bikin di situ ada tanaman yang justru mudah hidup di tempat yang seperti itu, seperti kurma ya. Orang bisa berkebun juga di situ, bercocok tanam. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian ini yang betul-betul bisa berterima kasih. Wa Nabi Hurairah, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahtatiba, sungguh ayyahtatiba, mengumpulkan atau mencari, maknanya mencari kayu bakar, ahadukum, siapa kalian, huzmatan, pada segebok, segelondong atau setumpuk kayu, ala zuhrihi, diletakkan di atas punggungnya, khairun, itu lebih baik, lahu, bagi dia, min ayyas ala, daripada minta ahadan, pada seseorang, fayu'tiya, maka orang tersebut memberinya, au yamna'a, atau orang tersebut tidak mau memberinya. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sama. Jadi kata Rasulullah, ini ada hadis dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, kalian ini mencari kayu bakar, setelah terkumpul banyak, diangkat, ditaruh di atas punggungnya, digendong. Itu jauh, kata Rasulullah, lebih baik daripada hanya jadi pengemis, minta-minta ke sana kemari, minta ke orang. Akhirnya orang yang diminta itu ada yang ngasih, ada yang nggak mau ngasih. Apa itu kok profesi kok jadi pengemis? Jauh lebih baik, lebih terhormat, lebih bernilai ya, di sisi Allah, bahkan di sisi makhluk.
Kita kan nengok orang bekerja itu kan begitu. Sesusah apapun dia bekerja, pekerjaannya bentuknya apapun, tetap orang lebih menghargai dia daripada hanya sebagai pengemis. Apalagi di sisi Allah. Allah itu kalau nggak senang kalau ada orang ngemis-ngemis itu ya. Ada orang berprofesi sampai jadi pengemis gitu. Saking nggak senangnya besok itu sama Allah dihilangkan dagingnya dari mukanya ya. Alladzi yas'alun nasa takatsuran laki Allah wa laysa fi wajhi qit'atul lahmin. Kata Rasul, kalau ada orang minta-minta tujuannya itu untuk takatsur, tujuannya untuk memperkaya diri atau memperbanyak hartanya. Laki Allah, besok dia di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Walaysa fi wajhi qit'atul lahmin, sementara di wajahnya sedikit pun tidak ada secuil daging. Jadi besok jumpa sama Allah wajahnya seperti wajah tengkorak. Kalau dia hanya apa? Di dunia berprofesi sebagai pengemis, minta sana, sudah cukup untuk makan. Sudah cukup untuk makan, itu kebutuhannya di hari itu. Minta lagi. Minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Itu besok ya Allah. Na'udzubillah, pokoknya jangan sampai kemudian kita ini menjadi pengemis, keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Jangan sampai kemudian menjadi pengemis, itu jangan sampai. Kadang ada yang sampai pengemis itu sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan ya, sebagai profesi pengemis itu di satu daerah ya. Sampai ada istilahnya kampung pengemis. Kampung apa? Pengemis. Itu harusnya ya dibasmi kalau kayak begitu itu. Kampung pengemis itu kan kasihan. Makanya lebih terhormat orang ngumpulkan kayu bakar itu. Cari kayu bakar ke tengah hutan belantara sana, dikumpulin, setelah dapat diikat, taruh di punggungnya. Setelah itu baru digendong berangkat, entah dijual atau apa. Itu jauh lebih terhormat itu. Makanya dulu Rasulullah itu pernah, ya Rasulullah itu ngerti memang mana yang betul-betul butuh, mana yang enggak ya. Ada orang yang minta, Rasulullah memang kasih, Rasulullah tahu. Ini enggak, ada orang minta, Rasulullah kasih. Berikutnya datang minta lagi. Hanya kata Rasulullah, kamu ini di rumah enggak, kok minta-minta itu Rasulullah. Kamu ini kenapa kok enggak bekerja? Rasulullah gini ya. Kata Rasulullah, ya enggak ada tah barang-barang di rumahmu yang bisa dijual katanya. Enggak ada Rasulullah, cerita-cerita. Kecuali hanya apa? Hanya tempat minum yang terbuat dari tanah liat. Kata Rasulullah, dah itu bawa ke sini, kata Rasulullah. Kamu bawa ke sini, kemudian Rasulullah beli ya. Rasulullah beli sini, taruh sini, kata Rasulullah. Rasulullah beli. Ketika Rasulullah beli, kemudian apa? Rasulullah bilang, ini upah, uang yang kamu terima ini sebagian kamu butuhkan, kamu gunakan untuk kebutuhanmu hari ini, sisanya kamu gunakan sebagai modal beli kapak, kata Rasulullah. Beli kapak ya. Setelah itu kamu cari kayu bakar sana, ke tengah hutan sana, kata Rasulullah. Terus jangan ke sini kecuali setelah 15 hari. Akhirnya nurut. Dia ngambil, Rasulullah kasih upah, sebagian digunakan untuk kebutuhan hari itu, dibeli sama Rasulullah. Setelah itu dia berangkat ke hutan, cari kayu bakar, dipotong pakai kapak itu. Setelah dibeli, kumpulin,
Hari ini dapat rezeki, ditabung sebagian, kebutuhannya di hari itu terpenuhi, ditabung, berangkat lagi sampai setengah bulan. Setengah bulan sowan sama Rasulullah. Rasulullah, gimana hartamu hari ini lebih banyak dari pas ke sini atau bagaimana, kata Rasulullah. Iya Rasulullah ya. Jadi dengan kayu bakar itu dia selama 15 hari nggak minta-minta, kemudian dapat rezeki lebih banyak daripada pas hari berjumpa dengan Rasulullah. Nah, itu karena apa? Karena bekerja. Akhirnya nggak jadi pengemis, nggak jadi pengemis. Maka itu jauh lebih terhormat. Makanya kadang ada orang lewat ngambil barang rongsokan, pemulungnya. Yang penting caranya bener ya. Semua ditarik. Ini diambil yang bukan hak, yang memang ya itu salah cara ya. Tapi jadi pemulung, mungut besi tua, kemudian plastik ya, itu jauh lebih terhormat ya, daripada pengemis. Apa barang-barang bekas dibawanya semua. Soalnya saya pernah ya berprofesi sebagai itu, tapi ya bukan jadi pemulungnya istilahnya, kerja ngurusi jual beli besi tua. Makanya saya pernah tahu PT Hanil Putra Gresik, PT Ispatindo Surabaya, bagian urusan urusan besi-besi itu ngerti semua saya, sampai Sidoarjo tempat pengelolaan Mojokerto ya, Mojokerto tempat pengelolaan plastik itu paham semua. Subhanallah, malam-malam ada di tol ngantarkan barang plastik, pernah saya begitu itu. Nanti bawa besi tua, kalau saya nyebutnya, kami nyebutnya B2, yang levelnya yang nomor 2. Ya, itu terlalu tinggi biasanya. Kalau besi super kan berat, jadi truk yang bawa itu ya nggak bakalan tinggi, dia mesti cukup. Yang sering kena razia itu di jalan tol yang bawa yang B2 ini, besi yang nomor 2 ini, dia susunya terlalu tinggi, sampai di tol kena wis, kejar nih, datang saja, Pak ini terlalu tinggi Pak, gini bahaya, ini saya sudah tahu, makanya berangkatnya sudah bawa modal, ini nanti kena di sini ya, kena sekian, ini di sini kena sekian ya. Tiap hari kerjanya begitu, udah kebaca modalnya sekian ya, berangkatnya ya. Subhanallah, tiap malam. Jauh lebih terhormat orang-orang yang nyari-nyari dijual, itu tetap jauh lebih terhormat. Ya Allah, ini Rasulullah yang menganjurkan kita ini untuk apa? Bekerja, meskipun cari bakat. Wa fil hadis hasun 'ala ta'affuf 'anil mas'alah wa tanazzu' anha wa haddun 'alal amal walau adda ila imtihanil mar'i nafsihi fi talabir rizqi wa irtikabil masyaqqah. Dalam hadis ini ada anjuran agar orang ini namanya engkres. Engkres itu apa? Menjaga diri. Jangan sampai punya perasaan ingin dikasih, namanya ta'affuf. Padahal orangnya kadang butuh kali itu ya, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang kalau nggak ngerti, orang kayak begitu itu kadang dikira nggak butuh duit, karena sebenarnya jiwanya bagus, nggak ngemis, jiwanya bagus apa sampai nggak minta-minta. Meskipun dirinya itu sebenarnya dengan pekerjaan itu kayak orang hina ya. Kemudian berat masyaqqah yang dirasakan, ngangkut kayu bakar, ngangkut apa kan berat ya. Mohon maaf ya kalau ada orang punya pekerjaan buang sampah ya. Profesi itu kan kita aja buang sampah kayaknya megangnya aja gini ya.
megangnya Pak pakai jari bagian ujungnya, sama dia kemudian main diangkut aja, tuang di atasnya, kadang ketumpah ke badannya basah-basah. Udah begitu enjoy aja dinaikin di atasnya itu. Subhanallah, kerja di sampah-sampah kayak begitu, entah isinya macam-macam lah. Ada kadang yang baru punya anak kecil, pempes ya, isinya apa di dalam dibuang di situ ya. Allah, pekerjaan seperti itu imtihan, kayak pekerjaan hina. Tetapi bagaimanapun asyaddu alal khur min hamlil jibal, meskipun beratnya itu lebih berat daripada memikul gunung, tetap pekerjaan itu jauh lebih terhormat daripada apa? Minta daripada pengemis ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu, dan berbuat baiklah fit talabi, di dalam mencari rizki. Fa inna nafsan, karena sesungguhnya jiwa seseorang atau lantamuta itu tidak akan pernah mati, hatta tastawfiya, sehingga terpenuhi, hatta tastawfiya, sehingga memenuhi rizqaha, pada rizkinya, nafsan. Wa in abta'a, meskipun terlambat, anha, dari nafsan. Fattaku, maka bertakwalah kalian Allah pada Allah, ajmilu, dan berbuat baiklah fit talabi, di dalam mencari rezeki. Khudhu, ambillah, ma, sesuatu, halal yang halal apa ma, wada'u, dan tinggalkanlah ma, sesuatu, haruma, yang haram apa ma. Rawahu Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah, wa lafdhu lahu, redaksi hadis Ibnu Majah. Wal Hakim, dan Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini. Wa qala, dan berkata siapa Imam Hakim, sahihun ala syarti Muslim, hadis ini adalah hadis sahih menurut mata rantai sanadnya Imam Muslim. Jadi gini kata Rasulullah, ini hadisnya, hei manusia, mau muslim atau enggak muslim sama saja, kalian takutlah kepada Allah. Cari rezeki itu cari rezeki yang baik-baik, caranya cari rezeki yang baik, berbuat baik semuanya. Transaksi jual beli itu harus baik. Kalau kita berprofesi sebagai pedagang, kemudian baik caranya, itu Rasulullah menyebut apa? Besok itu ma'al anbiya, itu surganya kumpulnya bareng sama para nabi. Nah, namanya at-tujjar, namanya as-saduq, pedagang-pedagang yang jujur itu, besok itu surganya tempatnya bareng sama para nabi. Kok bisa begitu Ustaz? Ya berarti memang pedagang itu rawan jujur nggak jujur ya. Maka sampai dimotivasi, kalau ada pedagang kok jujur, itu tempat surganya itu loh, besok setara dengan para nabi. Bisa bayangkan itu. Cari pekerjaan yang halal, kata Rasulullah, cari pekerjaan yang baik. Kenapa kok cari pekerjaan harus baik? Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqaha. Masalahnya kita ini, manusia ini gak bakalan mati sehingga jatah rizkinya terpenuhi. Wa in abta'aham anha, meskipun rizkinya itu datang terlambat. Masa dari usia setahun ceritanya ya, nol, punya orang tua miskin, yang dimakan juga itu saja. Sampai usia 10 tahun, 40 tahun masih miskin saja ya. Usia 50 tahun masih miskin saja, nggak punya apa-apa. Tahu-tahu usia 53 tahun ketiban rezeki nomplok miliaran. Nggak tahu jadi YouTuber, nggak tahu jadi apa. Pokoknya pas usia segitu duitnya banyak. Tapi baru duitnya banyak,
rumahnya baru aja bikin udah jadi megah, mobilnya sudah langsung mewah, enggak lama baru siap mati. Bisa jadi, mungkin. Kenapa? Karena rizki itu hakikatnya sudah ada takarannya. Makanya kamu cari aja dengan cara yang benar, kata Rasulullah. Gak bakalan mati kalau jatah rizki dari Allah masih ada. Gak bakalan mati meskipun datangnya terlambat. Makanya fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Hati-hati, takwa kepada Allah, harus takut kepada Allah, cari rizki yang baik, yang halal-halal ambil, yang haram tinggalkan. Itu yang terbaik ya. Jadi jangan berpikir, Ustaz, kalau rizkinya, kalau kita carinya dengan cara yang halal nanti nggak kaya-kaya, nggak bisa. Kalau enggak ya harusnya pencuri-pencuri itu, perampok-perampok, kemudian ya itu ya yang harusnya yang apa? Yang kaya. Ternyata enggak, kan curanmor itu. Tak tengok ya miskin aja. Setiap hari pikirannya ingin ngambil motornya orang, pingin ini, tetap aja miskinnya meskipun caranya apa? Haram profesinya. Tapi kadang ada orang yang kalau memang kaya ya kaya saja meskipun apa? Caranya benar, halal. Masalahnya rizkinya sudah ada ketentuannya. Semenjak kita di dalam kandungan, datanya sudah ada, gak bakalan berubah pokoknya. Selagi itu masih belum terpenuhi, kita gak bakalan mati. Tapi kalau rizkinya terpenuhi, baru kita mati. Yang menjadi problem itu sebenarnya hanya caranya. Dari mana harta engkau dapat, untuk apa harta engkau belanjakan. Jadi hartanya didapat dari mana, dibelanjakan untuk apa. Didapat dari mana, dialokasikan untuk apa. Hanya itu besok pertanyaannya. Rizkinya enggak Allah tanya berapa harta yang kau dapat, enggak ada, karena Allah sudah yang menentukan rezeki. Allah cuma nanya, kamu dari mana caranya dapat harta, dari mana dapatnya, kemudian didistribusikan untuk apa, itu pertanyaannya. Allah enggak bakalan nanya duitmu kok dapat banyak, enggak ada pertanyaan duit dapat banyak. Rizkimu kok banyak, enggak ada pertanyaan rizki banyak. Yang ada pertanyaan, dari mana kamu dapat duit, kemudian didistribusikan untuk apa. Jumlahnya sedikit ataupun banyak enggak menjadi pertanyaan. Itu saja sudah. Makanya Rasulullah bilang, kamu carinya yang benar, yang halal kamu ambil, yang haram kamu tinggalkan. Sudah, mau ngambil yang haram ataupun nggak ngambil yang haram, rizkimu nggak bakalan berubah, tetap aja segitu. Ya ini yang harus ditanamkan dalam diri kita ya. Kadang ada orang mikir, kalau nggak cari yang haram susah dapat rizki. Nggak bisa. Mau haram, mau halal, rizki tetap sama. Tetap apa? Sama. Ya begitu ceritanya. Ya ada orang yang karena kerjaannya haram mungkin kaya, mungkin, tapi juga enggak kalah banyak orang yang pekerjaannya benar, itu ya tetap apakah? Ya begitu juga ada orang yang kerjanya halal miskin, ya banyak. Begitu juga orang yang kerjaannya haram miskin juga berjubel, kan sama saja sebenarnya. Cuman salah cara aja. Sampai di sini monggo jenengan, kalau ada yang barangkali ada yang mau dibahas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, Monggo. terkait peminta-minta ya Kiai. Jadi ini di masjid kita ini kita ada Baitul Mal, dan masjid kita ini sepertinya juga mungkin di kalangan saudara-saudara kita yang kurang
beruntung, alhamdulillah mungkin dikenal kalau misalnya mereka datang kita pasti ngasih tuh Kiai. Nah mereka rata-rata banyak yang datang ke masjid kita, tapi alasannya biasanya sama, butuh dana untuk pulang kampung, seperti itu. Dan sampai sekarang pun masih berlangsung seperti itu. Nah kira-kira kalau kita dari pengurus Baitul Mal ini gimana menyikapinya Kiai? Apakah memang kita kasih terus? Kadang orangnya sama sih. Mereka selang 3 bulan nanti datang lagi atau 2 bulan datang lagi, orangnya sama gitu. Itu gimana Kiai? Apakah kalau kita kasih terus enggak masalah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kayak gitu itu ya namanya ada banyak. Kadang ya penampilannya ya itu sih lumayan. Kadang kita diuji orang kayak begitu itu. Tidur di depan rumah. Ya bukan apa ya, karena beberapa kali saya ngalamin kayak begitu. Malah saya pernah kejebak apa? Nitip paspor, pinjem, alasannya butuh duit, pinjem. Besoknya datang lagi butuh, sampai nitipkan paspornya. Kalau nggak percaya saya butuh, yang kemarin belum, ini kok butuh lagi. Saya malah bingung megang punyanya orang. Lama-lama datang minta paspornya. Saya ya kebenaran sudah diminta daripada jaga ya. Daripada jaga. Enggak, orang itu memang macam-macam jenisnya. Ada yang minta aja terus modelnya minta. Cuma gini, kalau jenengan memposisikan diri sebagai amil istilahnya. Amil entah dari las atau apa. Namanya amil itu dia harus mengetahui siapa orang-orang yang berhak untuk menerima. Perintahnya memang khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kita memang harus mengambil, kalau perlu jemput bola. Mana orang-orang kaya itu? Didatangi, Pak, sampean banyak duitnya kan? Zakatnya udah belum? Diminta memang, ambil. Namanya khud min amwalihim. Terus didoain, setelah dapat itu didoain. Nah ini dibagikan kepada siapa? Ya orang-orang yang berhak itu. Cuma untuk orang yang berhak ini tidak cukup sebenarnya hanya dengan standar hak. Sebenarnya loh ya, dengan standar bawa surat tidak mampu RT RW atau apa, itu sebenarnya nggak cukup. Kita harus survei bagaimana orang itu sebenarnya. Kemudian kan tujuan daripada memberi zakat itu bukan hanya memberi sebenarnya, tapi bagaimana mengarahkan dia. Kalau miskin, kemudian bisa punya usaha, lama-lama jadi dari mustahik menjadi muzakki. Kalau Islam ini butuh orang-orang berilmu, ada sarah butuh pendidikan, ada anak yang perlu disekolahkan, ya disekolahkan biar nanti jadi orang pandai yang kemudian mengembangkan Islam, begitu seterusnya. Memang harus diteliti. Kemudian Islam itu juga mengenal yang namanya tadi itu musafir. Musafir ini yang orang bepergian kehabisan bekal, yaitu diambilkan dari dana zakat, itu diambilkan. Cuma kalau kasusnya kayak tadi itu kita harus memberi pelajaran. Memberi pelajaran itu apa maksudnya? Yang datang itu saja, alasannya sama. Itu saya yakin nggak benar. Kenapa? Karena pernah ada orang ke saya itu berapa kali tuh bilangnya butuh macam-macam, pingin pulang kampung, pingin kemana, dikasih duit apa? Sekali, nggak lama datang lagi, kasih lagi, datang lama. Lama-lama saya bilang mau beli tiket, dia tak beliin tiket. Ternyata banyak alasannya. Saya nggak punya KTP, saya nggak punya apa, dia nggak mau pulang kampung ternyata. Tapi alasannya butuh untuk modal pulang
kampung. Ndak, kalau ada orang minta terus dijadikan sebagai profesi mengemis itu jenengan tahu haram jenengan ngasih. Haram ya. Kalau itu dijadikan sebagai profesi. Kenapa kok haram? Karena namanya i'anah alal maksiyah. Jenengan membantu orang melakukan kemaksiatan. Sementara minta itu bagi dia haram. Jenengan kok memfasilitasi, berarti jenengan apa? Bantu. Cuma kalau ada orang butuh betulan kok nggak dikasih, haram kita nggak ngasih. Kenapa? Karena itu memang haknya dia, kok nggak dikasihkan. Nah, jadi harus pandai-pandai itu ngasih. Sementara kita tahu dia hanya berprofesi sebagai itu, haram ngasih. Kemudian nggak ngasih kalau memang dia itu betul-betul butuh, kok kita agak kasih, haram, karena sebenarnya ini memang haknya dia. Gimana? Makanya nggak cukup hanya modal kertas yang nggak cukup. Kemudian ya, pokoknya harus betul-betul ini apa? Harus betul survei di lapangan bagaimana orang ini, bagaimana. Saya di Meditran itu loh, bulan Ramadan tahun lalu ya, ada orang bilang mau pulang ya Kepri nih, butuh duit untuk pulang ke daerah Kepri lah, pokoknya nggak saya sebutkan tempatnya, bulan puasa. Udah bilang udah di sini katanya seminggu gak dapat kerjaan. Ya, sudah seminggu Pak saya di sini nggak dapat kerjaan katanya. Jadi mau pulang lah katanya gitu, karena sudah nggak dapat kerjaan. Jamaah itu kebetulan ada yang punya car wash yang punya car wash cucian mobil. Tahu-tahu gini, Pak, Bapak ikut saya hari ini kerja di tempat saya, gajinya sekian tiap hari rata-rata katanya itu. Udah kerja aja di tempat saya, nggak usah pulang kampung. Oh enggak Pak, saya mau pulang kampung saja. Saya mau pulang kampung. Loh, katanya mau pulang kampung karena nggak ada pekerjaan. Udah di sini aja kerja dulu, nanti dapat duit. Ini Pak, begini. Kapan mau pulang kampungnya? Nah, ditanya. Ini macam-macam. Udah kerja di tempat saya aja sebentar, sehari ini aja, atau 2 hari 3 hari, nanti dapat itu tiket pulang kampung. Wah, Pak, saya udah ini apa sebabnya bilang jalan penyakit sudah nggak kuat lagi apa. Aduh, udah kayak gitu kan udah kelihatan gelagatnya. Ini diarahkan untuk bekerja nggak mau, tapi maunya apa? Minta kan? Nah itu sudah jelas salah orang kayak begitu. Difasilitasi sehari kerja di karwas, mau dikasih duit sekian atau 2 hari 3 hari cukup untuk pulang kampung, nggak mau. Banyak alasannya. Akhirnya satu pun jamaah nggak ada yang ngasih, tinggal pergi. Ditinggal pergi sama jemaah. Satu pun saya nengok ya di hari kejauhan agak ada ibanya juga. Kasihan ya. Alhasil begitu, kalau jenengan tiap hari didatangi orang yang sama, ya sudah. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha. Ada ngomong aja yang baik. Ngomong saja yang baik. Enggak usah disakiti tapi. Enggak usah disakiti, ngomong aja yang baik. Insyaallah sudah dipahami. Kalau apalagi orangnya sama. Karena kalau dikasih nanti dia datang lagi. Itu ciri khas. Ini berdasarkan pengalaman. Saya beberapa kali dia datang katanya butuh beras. Awalnya dikasih duit. Enggak lama datang lagi katanya butuh beras, kasih lagi. Lama-lama saya kasih beras, bilangnya butuh beras. Pas saya kasih beras, orangnya nggak mau, katanya berat. Udah nggak jadi. Akhirnya ya saya bilang kalau duit ada sedikit, tak gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa duitnya, tak kasih duit. Pas dikasih duit dia pergi, ditengok nggak mungkin sedikit betul kan, balik lagi, berasnya tadi mana katanya. Jadi dapat duit plus dapat apa? Beras, ya dapat 2 orang ini. Ya itu tadi ya. Masya Allah, mungkin entah mikir dijual atau bagaimana, nggak tahu. Yang jelas tadi dikasih beras nggak mau, alasannya berat. Akhirnya tak kasih duit karena dikit, dia apa? Balik lagi minta berasnya yang tadi. Nah, ini memang butuh atau
Mana kan? Itu tadi. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan. Alhasil kesimpulannya di situ. Pengurus harus peka. Jangan sampai membiarkan orang yang nggak benar memanfaatkan itu. Tapi jenengan juga jangan sampai menahan hartanya orang yang berhak untuk menerima. Karena itu memang hak mereka. Harus pintar-pintar begitu. Insyaallah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.